Stop lossnya belum sempat ditarik. Malam Pak. Suara saya jelas, gambarnya jelas. Oh Ibu. Malam Bu, suara saya jelas, gambarnya jelas Bu. Saya barusan masuk di phone tadi menit 59 ya. Seperti yang saya tulis di grup. Ini aja. Mas. Ini. Yang goldnya semalam kena stop loss akhirnya. Ini upaya recovery. Asik. Ayo phone. Yang di apa? Saya rasa sekarang kalau kita lihat di D-nya itu lebih mengarah ke turun ya, karena ya yang pertama karena saya udah sell, kemudian yang kedua ini dia punya resisten yang cukup kuat nih, tinggal di sini nih masalahnya. Nah, jadi kalau kita lihat unsur trennya, ini jelas trennya masih up. Ini kan kalau kita sekilas saja kita lihat sisi sebelah kiri lebih rendah kan dan sebelah kanan, jadi ini trennya masih up. Hanya yang di bagian terakhir ini, di bagian terakhir di sini, dia kayaknya udah mulai aku udah kayak nggak mau ngangkat lagi gitu. Jadi ada apa ya? Apa ini trend up-nya akan berakhir gitu? Saya ambil sell dulu. Kalau ambil sell dulu udah terlanjur sell sih. Tadi pakai H1 ya. Ya dasarnya ini tadi. Jadi kan ada kemarin kita sempat ada bahas tuh tentang model trading 1 2 3 gitu. Dia kayak gini nih. Jadi saya ngeliatnya tadi ini satu, terus dia bikin dua ini. Nah jadi kemudian kita punya ini, kita punya kayak apa support gitu ya. Nah ini gerakan tiga nih. Kalau ikutin teori memang masuknya di sini, di pas dia breakout dari itu. Kalau yang pakai model swing mungkin dia akan masuknya di sini. Tapi nggak menurut saya sih lebih tepat sih pas dia breakout. Karena bukan ini udah benar sudah. Suara saya jelas kan ya? Suara saya jelas, gambarnya intinya jelas. Suara ini juga kadang suka termute ini. Ya hobi ini, wah, kenapa itu euro dan pound itu ya? Ini saya belum masuk pindah, beli gitu. Ya tadi di grup saya tadi tulis saya mau sell pound di menit 59 tuh pertimbangannya ini tadi. Ya, tapi ini begitulah nih. Kayaknya kalau muncul 100 lagi harus ambil nih. Walah balik nih. Nyakit ya. Ya di hobi lah. Wih, euronya. Ini mau Amerika Open ya, dia langsung data sih udah nggak ada ya. Malam ini bebas data ya, saya lagi nyari ini Falcon and the Winter Soldier. Ya, kita dulu. Ini apa ya? Sebentar, one action apa itu? Mesti tahu gitu ya, apa ya? SLR, LL, apa ini? Action, kopi aja susah banget. Cari tahu dulu ini apa. Ada, lo explain. Ya, ayo lanjut. Dolarnya jadi kuat ya. Kalau itu sih kalau statistik sih, kalau kita kumpulin tiap candle yang Jumat itu sering lebih banyak itu strong dollar keadaannya. Karena saya lagi nge-sell pon, jadi analisanya begitu. Kalau lagi baik ceritanya lain langsung. Ayo, come on. TP terdekat saya rasa ini. Supplementary reference ratio. Oh, the US implementation of this. Wah, bingung, pokoknya bingung. Ini sila perbankan ya.
Supen. Kan bank itu kan mesti punya ada rasio kecukupan modal. Ini bagian dari itu ya kayaknya. Dan tadi pelajari lagi. Mumet Pak, ini bagian mumetnya. Nah, ibu. Dolarnya jadi kuat, jadi bagus. Jadi karena itu bagus kayaknya. Dolarnya jadi kuat tuh. Beneran kuat nggak ya surat buruknya? Iya. Saya kan bikin SL-nya sini, kena langsung. Ya begitu kena dia sekarang mulai gerak turun pula. Aduh. Ini ya udahlah, ambil aja lumayan ya, buat aja. Alhamdulillah deh. Website yang lain. Ya, kita lihat di Go sih enggak. Ini saya pindah ke menit 6 kan, berarti saya pindah ke menit 15. Kita pindah menit 15. Masih 15, masih turun kayaknya. 15. Panjang nih. Ini kalau ngeliat satu candle ini sih menarik mau ngebuy gitu ya SL-nya, tapi harus di sini, harus di shadow dia nih. Kayak ini gaya tradingnya pin bar gitu, Pinocchio bar. Terus kan di sini ada support kuat ya, ada support kuat. Tunggu sebentar lagi biar ini udah jam kemana ya. Saya barusan udah keluar. Ya, ini saya pindah semua ke 15 menit. Terus Dow Jones Nasdaq kita pindahin ke 5 menit. Bentar lagi kan. Kok gold yang saya pindahin? Ini gold tetap di 15. Si Dow Jones yang 45. Kemudian Nasdaq 45. Oil udah jatuh tuh. Pokoknya bulan Maret tuh sampai April pegang sell aja kayaknya. Wah, bahkan di materi yang saya dia ini nggak sempat ini loh, nggak sempat pakai averaging. Entry point-nya kan di 66. Ini saya mau turun ya. Resisten. Supportnya di sini. Resisten di sini. Saya tunggu deh. Wah, panjang tau gitu di hold. Ya udah di sini nih. Kalau ini menit 29. Sabar dulu. Saya soalnya udah terlanjur pakai satu lot tadi ya. Jadi uniknya kalau yang pakai seribuan berani pakai satu ya, mestinya kalau pakai dana besar lotnya bisa lebih besar. Nggak gitu. Cables number to the of the day. Ya itu. Why-nya itu. Why. Because because I hire. Cuma gara-gara the Fed tadi. Pre. Oh, bentar lagi ada dari BOE yang mau speak. Ini masih berat nih belum. Kalau di sini ya, kita pakai ini aja ini support resisten support. Tadi ini kalau gini ya kesannya telat ya udah masuk. Dia udah breakout sini masuknya harus di sini ya. Ini udah nggak kuat. Kalau udah telat nggak usah dikejar, biarin aja. Kalau nggak ada Kanada ini ada Kanada kita pakai ini di sini, kemudian ini di sini. Nah, kalau dia bisa breakout ya, kalau dia bisa breakout ya menit 29. Sorry, 15 menit 14. Dan seperti biasa kita tradingnya tuh pakai lari-lari kecil aja, masuk terus ya kalau ada profit keluar aja gitu. nggak nggak mumet jadinya kalau kalau kasihkan ngehold tuh ribet gitu. Kalau kasihkan ngehold nanti ya berisiko gitu. Itu kan muncul. Kan kalau di trading kan ada dua hal ya. Yang pertama ya semakin lama di pasar
Ini efeknya, sorry, itu resiko naik, semakin tinggi, bunyinya jadi semakin tinggi. Karena kita nggak bisa pastikan dia terus bergerak mengikuti posisi kita gitu ya. Atau dia semakin parah malah jadinya, jadi semakin lama itu kadang-kadang jadi semakin parah. Yang kedua itu semakin sering keluar masuk pasar, ya risiko juga semakin tinggi. Jadi ya pintar jalan ngatur di antara ini jadinya. Jadi kalau saya mungkin ini mungkin gara-gara terkait ini juga ya, kondisi kondisi dunia 2020 2021 sekarang ya, karena kan faktor COVID itu ya, Mbak. Pemodal tentunya sekarang cenderung, menurut saya sih cenderung lebih berhati-hati gitu. Dan yang trading yang karena work from home hingga di 2020 makin kencang, tentunya pemain-pemain retailnya akan tambah banyak kan. Itu bikin ya sebaiknya kita pakai posisi cepat aja, trading cepat aja gitu. Barangkali begitu ya asumsinya. Wih, euronya bertahan dari low nih. Konsolnya udah jatuh nih. Kalau pakai 30 menit 29. Ini udah tinggal kok di sini. Bukan ada yang tadi. Oh, kayaknya sih nggak breakout. Cenderung nggak akan breakout ya, soalnya tinggal 2 menit lagi. Cenderung nggak akan breakout gitu, tinggal 2 menit. Gue cari dulu ininya. Saya rasa dia sekarang ada di sini. Dan ini deh. Nah, kalau Nasdaq nanti jam 20.20. Udah siapin. Ayo, belum ada yang diayoyoin. Tadi di pon tadi udah harusnya ditahan. Ya sudah, nggak tabah nanya. Saya tadi masuk pakai A1 itu. Ke menit 59 ya. Wah, kencang ya. Ini 14. Wih, euronya mau breakout. Breakout nggak ya? Masih ada detik-detiknya nih. Kalau dia bisa trade breakout, nih, kayaknya menarik ya. Breakout kayaknya nih. Kenceng ya. Karena ada yang breakout nggak? Belum, dikit lagi. Kok saya lebih pro ke euro ya? Euro aja deh. Turunkan resiko, Pak. Breakout nggak tuh? Oh, udah tinggalan. 14. Bentar, saya dengan jamnya nih nggak cocok. Jamnya nggak jalan saya ini. Saya login ulang dulu.
Tuh, saya dengan jamnya nggak cocok tadi. Ini masih 01 aja tadi ya. Tuh, sayang Wah, dia bilang lagi. Belum nih kan, kita tunggu aja. Bu. Walah, ininya benar tadi. Aduh, H1-nya paten tadi. Ya, saya masuknya pas dia breakout dan candle kedua. Sayang banget. Dia belum. Ini enggak. Cakep Candle ke 12. 1, 2, 3, 4. Ini support terdekat adanya di sini. Ini. Bisa breakout nggak dia? Ya, ini menit 29. Kalau euro bisa breakout, saya sell deh. Ada. Ada ini breakout juga menit 29 nih. Saya ke euro aja deh. Kenapa? Karena euro tuh hitungannya bulat gitu. Kan dia kan cuma selisih pipnya kita kali kontrak, kali lot aja. Rumusnya. Oke. Oke. Belum. Wah, euronya bertahan di support itu. Belum breakout ya. Kan ada. Menit 29. Sebelumnya belum breakout ya. Kita tunggu dia breakout. Belum ada kejelasan nih di simbol kan. Dia kalau bisa breakout nih menit 59 deh saya mau nih. Sell dia lagi. Hai, kon. Wih, euronya bertahan. Ya, belum. Ini candle untuk sinyal ya. 22. Nggak jadi breakout. Nah, belum juga ya. Sabar.
Ini juga bagian dari 1, 2, 3. Tapi sayangnya di bagian ini tadi di candle yang ini, candle yang ini dia nggak breakout. Kalau dia breakout ini polanya 1, 2, kemudian dia 3. Nah, ini kan 1, 2, 3 pas breakout di sini dapat ya. Begitu juga apa kalau dia lagi naik gitu, lagi naik. Nah, ini yang ini sini. Jadi 1, terus dia bikin di sini 2. Nah, kita masuknya yang pas di sini. Saya dua yang ini nih. Thread. Nah, masuknya di candle yang ini yang pas dia breakout. Tapi biasa cepat keluar gitu, jangan tahan-tahan juga. Nah, kalau kemudian dia memanjang begini, maka hitungannya jadi bisa beda. Jadi kita bisa ngitungnya ini satunya, 2. Nah, kita masuknya di sini. Nah, kan ini dia breakoutnya dari sini. Nggak tepatnya masih kurang. Tapi ya itu harus cepat keluar, jangan kelamaan. Atau yang di itu metode trading sederhana sih guys. Trading apa istilah namanya tuh trading 1, 2, 3 gitu. Itu strategi basic itu untuk scalping. Nah, ini kayak ini ya. Ini saya agak telat sadar, makanya tadi pagi yakin udah kena stop loss 1, kedua ya. Nah, ini kemudian resistannya sini. 3. Set, enternya di sini. Keluar di sini. Segera keluar aja, pokoknya begitu biru keluar aja lah. Saya tahan-tahan, gue tahan-tahan, busut lagi. Nah, jadi sekarang sebenarnya kalau kita ngambil sel yang agak panjangnya, ini kan satu ini duanya ya. Gimana di sini ini? Berarti dia mesti breakout yang ini. Baru itu jadi sell. Jelaskan lagi trading 1%. Oke, boleh Pak, boleh. Nanti saya siapkan PowerPoint-nya Pak ya. Ini PowerPoint. Oh ya, soalnya Bapak baca buku saya. Tajam dia. Udah yang belum bisa ya. Klik pula. Silap Pak. Klik pula nanti. Dia belum breakout nih. Kami nunggu PowerPoint-nya kebuka. Bakal breakout nih menit 29 ya. Ini belum menit 29. Berarti yang mungkin masuk baru sih. Kan ada. Ya ini enggak, kalau kita ikutin kaidah si 1, 2, 3-nya, kalau misalnya mau pakai model 1, 2, 3, resistannya bukan di sini, tapi resistannya di sini. Yang harus di breakout tuh. Kenapa? Karena dia naik kan sampai situ ya. Jadi dia naiknya kan sampai sini. Dan dia turun di sini. Nah, ini kalau dia bisa breakout ini baru benar. EG, oke, Eurobond. Bentar, saya kan nggak di cross, jadi coba saya lihat dulu. Ini PowerPoint-nya lama udah. Eurobond. Biar sama template-nya sama ini dia ini buy ya, sekilas kelihatannya buy.
Kalau kita yang pendek, ini lagi buy banget nih. Enggak juga, ini dia lagi ada di kena di resistance yang sini, ada di sini. Jadi target terdekat selanjutnya ada di sini dia. Kalau dia pakai satu, sama aja ya. Jadi mesti nunggu breakout yang ini. Kalau boleh bilang ya kalau masuk sekarang telat, yang menurut saya sih agak telat. Kenapa? Karena kan dia dari breakout ini, target terdekatnya mana ke sini. Nanti udah nyampe. Jadi kalau kita maksa masuk lagi, targetnya sini itu semakin berat jalannya jadi. Wih kenceng Ini belum, aduh menit 29 kalau dia breakout nih saya mau nih. Tadi Pak Mulyadi minta di 1% candlestick. Jadi kita jelasin tentang 1% candlestick. Oh. Ya, saya butuh itu juga butuh. Pas. Singkat ya. Ini butuh ngitung, Pak. Wah, dia breakout nih. Kok saya nggak terlalu pede mau masuk Kanada ya? Saya malah lebih nunggu euro daripada kan. Ini Kanadanya breakout nih. Breakout yang menit 29 ya. SL-nya di sini. Padahal posisinya buy dan dia kan seakan-akan mengakhiri tren turunnya ya. Jadi menarik sebenarnya masuknya. Menit 29 sih. Deket banget sih dengan resisten. Buka. Jadi saya tuh ada satu model entry saya namanya 1% candles. Ini jelas, ini metode saya ini. Saya. Jadi dia gini. Yang perlu diingat ini bukan pola candle. Dia bukan pola candle. Jadi yang perlu diingat itu catatannya itu bikin catatannya 1% candlestick itu bukan pola candle. Jadi maksudnya gini Pak. Jadi ini nggak ada soal pertanyaan gitu. Itu 1% candlestick bukan gitu. Ya, jawabannya itu bukan. Kenapa kan? Tapi dia ini si 1% candlestick ini itu adalah model entry. Jadi kalau ada yang suka nanya itu Pak itu 1% candlestick bukan, saya kan jawab, saya kan tanya balik. Ngeklik nggak? Kalau ngeklik iya, kalau nggak ngeklik bukan. Karena dia memang dia model entry gitu. Menit 29 saya masuk dulu baru kita bahas itu. Mau breakout tuh. Nah, ini euro aja kayaknya. Saya kalau lebih pede ke euro daripada Kanada. Ya udah, lotnya saya pecah aja deh. Saya di sini dikit aja ambil. Jadi separuh di euro, separuh di Kanada. Menit 29, sekarang menit 29. Breakout dan ini enggak, ini Kanada 3. Breakout. Ini juga SL-nya tarik ke support yang resisten yang ini. Terus Kanada breakout ya. Di bawah ya, terlalu dekat dengan resisten tapi ya saya menurunkan diri aja masuk untuk dua juga. Terus SL. SL-nya banyak ya. Euro berapa di situ? Euro malah punya. Wah sudah euro semua. Ayolah, bolehlah ya. Ya, ayo Euro, Kanada. Ya Kanada yang berbalik.
Kita biarin dulu, saya ke sini dulu. Nah, dia adalah ini, jadi dia bagian awalnya ini kita harus teman-teman ingat, yaitu dia itu bukan pertama tuh dia bukan pola candle, jadi bukan kayak Arami terus kayak double cover, bukan. Kalau ada cari di kamusnya nggak bakal ketemu nih, nggak ada soalnya, karena dia bukan pola candle tapi dia merupakan model entry atau bahasa kerennya strategi entry kali ya. Yang aturan entry-nya itu jadi dia tuh dia model entry. Jadi entry-nya itu aturannya begini nih. Entry di closing candle kedua, terus kemudian exit candle ketiga atau geser SL. Kemudian SL awalnya menggunakan shadow side atau low terdekat. Dia pakai begini, jadi entry-nya itu di closing candle kedua, jadi selalu di closing candle. Nah, minus semua deh, balik deh. Tadi udah plus, tapi plusnya baru dikit, jadi ya biasa lah ya. Kalau plusnya baru dikit kita nggak mau. Oh, ini dojo Nasdaq ketinggalan. Saya tandain ini adalah candle yang yaitu kita jelasin sambil itu ya. Jadi kalau tertunda-tunda biasa ya. Karena kita sambil nyari duit gitu kan. Wih, dojonya konsisten loh. Sinyalnya benar tuh, sinyalnya sell tadi dapat banyak tuh. Ini jadi si resistennya ada nih. Yang paling dekat resistennya di sini. Supportnya, supportnya. Wah, supportnya nggak ada. Nggak ada support dia. Masih pindah time frame nih, Pak. Biarin nih, kalau nggak ada support dia agak ribet berarti. Berarti lebih menarik ke Nasdaq. Karena ketiadaan support ya, itu sulit gitu buat saya. Nunggu 1-2 candle lagi berarti. Nah, ini gini deh. Oh, apa tuh yang udah biru lagi? Oh ya, oke. Ayo Euro. Nah, apa yang dimaksud dengan satu candle kedua? Candle kedua itu yes. Candle kedua itu adalah candle kita bahas yang candle keduanya. Sebenarnya nggak adil ya langsung ke candle kedua, candle satunya yang mana gitu. Karena saya makainya candle kedua. Tiap ganti warna dari bullish ke bearish gitu ya Pak. Dari bullish ke bearish atau sebaliknya ya. Kita, ini adalah candle candle satu. Candle 2 berarti setelahnya. Jadi tiap kali ganti warna dia jadi candle 1. Tiap kali ganti warna dia jadi candle 1. Oke. Saya ambil contoh di besarin kali ya biar lebih jelas. Oh, ayo Euro, come on. Ini pakai ini dia biar panjang.
Tiap kali ganti warna dia jadi candle 1. Kayak gini. Nah, ini jadi candle 1. Candle 1 bullish ya. Ini candle 2. Candle 2. Yang ini candle 1. Ini candle 1. Kenapa kan dia di situ dia ganti warna kan dari bullish dari bearish ke bearish. Kemudian candle 2 ini semoga apa dulu. Kemudian di euro, iya saya buka. Jadi saya masuknya pakai pola, bukan pakai pola, pakai model 1% candlestick Pak. Ini kan candle, bukan sih Pak, ini candlenya ada bodinya nih Pak, kelihatan Pak kalau kita zoom Pak. Ini Pak, ini udah jadi bearish nih, ini 1, 2, kita masuknya di candle 3 Bang. Jadi bukan Pak, jadi nggak masuk pakai 1% candlestick. Kalau Kanada, dari Kanada. Saya masuknya di sini. Bukan juga 1, 2, 3. Jadi kali ini masuknya nggak pakai 1% candlestick. Nggak pakai teorinya 1% candlestick. Nah, kemudian kalau dia sekecil apapun gitu, yang penting warnanya bisa kelihatan gitu Pak. Itu masih bisa kita hitung jadinya. Kecuali doji. Kalau doji kan benar-benar nggak kelihatan, satu garis gitu nggak kelihatan, nah itu kita anggap sebagai candle 0. Jadi ini kalau kebetulan di euro Bapak pikir yang ini adalah doji, ini sih nggak doji Pak, ini bodinya kelihatan masih. Ini yang mendekati doji 0 nih 0. Oh ini dua-duanya 0. Atau kalau ini kita anggap doji ya betul, ini 0, ini 1, ini 2. Jadi masuknya ya iya deh gitu. Euro sepertinya masuknya karena masuk dengan metode 1% candlestick kan, karena masuk dengan metode 1% candlestick. Exitnya ini candle exitnya harusnya ini. Kemudian di awal dia selalu stop loss-nya dulu yang diperhitungkan. Jadi di bagian setelah entry dia harus memperhitungkan stop loss dulu. Masuk, kemudian letakkan stop loss-nya menggunakan shadow high low terdekat. Jadi kalau kita masuk di sini tadi, karena ini closing candle keduanya ya gitu ya. Salah ya, di sini ya semua. Oh ya di sini tadi, menitnya sih benar. Masuk di sini ya. Terus kita cari aja terdekatnya berarti bisa di sini untuk jadi SL. Cuma kan kalau dekat banget kan mendebarkan gitu ya, bisa langsung kena. Jadi letakkan, jadi kalau di konsep saya letakkan SL itu Bapak harus temukan dulu beberapa titik SL gitu. Yang pertama saat di sini ya. Di sini yang dekat, nah yang terdekat lainnya ada di sini, paling jauh di sini. Nah saya sih kalau kita boleh aja letakkan di yang paling jauh, tapi yang dekat-dekat ini itu untuk cut loss manual. Nah, biru lagi semuanya. Oke, sip. Ayo, Yuro. Jadi gitu, Pak. Jadi ini yang telur pastinya tuh telur. Telur pakai ya? Nggak usah. Ayo. Iya. Yang udah mau lompat silakan. Saya kok masih mau saya hold ya. Lompat. Oke, sip, lompat Pak. Saya belum Pak.
Kenapa lotnya pakai malu-malu begitu ya, 0,2, kenapa nggak 1 aja? Kanada. Nah, Kanada saya nggak terlalu pede, jadi saya lompat yang Kanada, saya keluar. Ya, keluarlah. Yang Euro saya agak hold, nggak di hold sih, saya gesernya stop loss-nya. Udah bisa kayaknya, sini deh. Sip. Gold. Nah, ini dia nih, ini kalau kita masuk menit 59, ini kan candle 1 nih, candle 2 nih. Nah, terus pertanyaannya selanjutnya itu, apakah juga harus memperhatikan support resisten? Sebaiknya iya. Tapi bisa juga tidak gitu, tapi sebaiknya iya. Kan bisa aja, yang penting dia jadi candle kedua, udah saja gitu. Ini karena memang metode ini biasanya apa ya? Saya menggunakannya tuh dengan mengabaikan support resisten saya biasanya. Cuma biar lebih tenang kita pakai support resisten.